Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinitra Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan pada anak autisme. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai definisi autis. Autisme adalah gangguan yang parah pada komunikasi yang berkepanjangan dan tampak pada usia 3 tahun pertama. Ketidakmampuan berkomunikasi ini diduga mengakibatkan anak penyandang autisme menyendiri dan tidak respon dengan orang lain, menurut Sarwidah tahun 2012. Sedangkan menurut Randy tahun 2016, autis adalah gangguan yang melibatkan kegagalan untuk mengembangkan hubungan antara pribadi, hambatan dalam pembicaraan, perkembangan bahasa, fenomena ritualik masa kanak-kanak dini adalah penarikan diri dan kehilangan kontak dengan realitas atau orang lain. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama ada faktor psikogenik. Autisme diperkirakan disebabkan pola asuh yang salah, keluarga yang kurang memberi stimulus bagi perkembangan komunikasi anak yang akhirnya menghambat perkembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Yang kedua ada faktor biologis dan lingkungan. Penelitian tentang faktor organik menunjukkan adanya kelainan atau keterlambatan dalam tahap perkembangan anak autis, sehingga autisme kemudian digolongkan sebagai gangguan dalam perkembangan yang mendasari pengklasifikasian. Selanjutnya ada faktor genetik. Pada berbagai survei, antara 2-4% saudara kandung anak autistik juga mengalami gangguan autistik. Yang selanjutnya ada faktor imunologis. Bahwa ketidakcocokan imunologis dapat turut berperan dalam gangguan autistik. Yang terakhir ada faktor prenatal. Pendarahan ibu setelah trimester pertama dan meconium di dalam cairan amnion dilaporkan lebih sering di dalam riwayat anak dengan gangguan autistik dibandingkan populasi umum. Selanjutnya ada pun manifestasi klinis. Yang pertama, gangguan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang kedua, gangguan dalam bidang interaksi sosial. Yang ketiga, gangguan dalam bermain. Keempat, gangguan perilaku. Kelima, gangguan perasaan dan emosi. Keenam, gangguan dalam persepsi sensoris. Dan yang ketujuh, inteligasi. Adapun patofisiologi. Peningkatan neurokimia otak secara abnormal menyebabkan pertumbuhan abnormal pada daerah tertentu. Pada gangguan autis terjadi kondisi grow without guts, di mana bagian-bagian otak tubuh dan mati secara tak beraturan. Pertumbuhan abnormal bagian otak tertentu menekan pertumbuhan sel saraf lain. Berkurangnya saraf Purkin diduga merangsang pertumbuhan akson dan myelin sehingga terjadi pertumbuhan otak secara abnormal atau sebaliknya. Pertumbuhan akson secara abnormal mematikan saraf Purkin. Yang jelas, peningkatan brain-derived neuropathic factor menyebabkan kematian sel Purkin. Gangguan pada sel Purkin dapat terjadi secara primer ataupun sekunder. Bila autisme disebabkan oleh faktor genetik, gangguan sel Purkin merupakan gangguan primer yang terjadi sejak awal masa kehamilan. Selanjutnya ada penulisan penunjang. Yang pertama ada Childhood Autism Rating Scale atau CARS. Yang kedua ada The Checks for Autism in Toddler atau CHATS. Yang ketiga ada The Autism Working Questionnaire. Yang keempat ada The Working Task for Autism in 2-year-old. Yang selanjutnya ada pun asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan yang pertama pengkajian. Dalam pengkajian ini yang pertama identitas pasien, meliputi nama anak, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, suku bangsa, tanggal, jam masuk rumah sakit, nomor registrasi, dan diagnosa medis. Selanjutnya ada riwayat kesehatan sekarang. Biasanya, anak autis dikenal dengan kemampuan berbahasa, keterlambatan, ataupun sama sekali tidak dapat berbicara. Yang ketiga, ada pun riwayat kesehatan dahulu, seperti kaji apakah sering terpapar zat toksik, seperti timbal ataupun terpapar zat kimia lainnya. Yang kedua, kaji adanya cedera otak. Yang selanjutnya riwayat kesehatan keluarga. Tanyakan apakah ada keluarga lain yang menderita penyakit serupa seperti autisme dengan klien dan apakah ada riwayat penyakit bawaan ataupun keturunan. Selanjutnya ada riwayat status perkembangan anak.
Kaji adanya perkembangan kelainan anak seperti anak kurang merespon orang lain, anak sulit fokus pada objek dan sulit mengenali bagian tubuh. Dan yang terakhir ada pemeriksaan fisik. Adapun pemeriksaan psikologis. Yang pertama seperti perilaku menstimulus diri, pola tidur tidak teratur, permainan stereotip, menarik diri dan tidak responsif terhadap orang tua, memiliki sikap menolak perubahan secara ekstrem, keterikatan yang tidak pada tempat dengan objek, dan tantrum yang sering. Adapun beberapa diagnosa keperawatan seperti yang pertama, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Yang kedua, gangguan interaksi sosial yang berhubungan dengan hambatan perkembangan. Yang ketiga, gangguan persepsi dan sensor berhubungan dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Dan yang keempat, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan pertumbuhan fisik yang terganggu. Selanjutnya ada pun intervensi dari diagnosa tersebut. Yang pertama, diagnosa pertama, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Yang pertama, monitor kecepatan tekanan, kualitas volume dan diksi bicara. Identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Yang ketiga, gunakan metode komunikasi alternatif seperti misal menulis, mata berkedip, papan komunikasi dengan gambar, huruf, isyarat tangan, dan komputer. Yang keempat, beri dukungan psikologis. Yang kelima, anjurkan berbicara perlahan. Dan yang keenam, rujuk ke ahli patologi bicara ataupun terapis. Intervensi untuk diagnosa kedua yaitu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Dengan intervensi yang pertama, identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial, motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, libatkan keluarga selama pelatihan keterampilan sosial, edukasi keluarga untuk dukungan keterampilan sosial, dan terakhir, latih keterampilan sosial secara bertahap. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu gangguan persepsi dan sensor berhubungan dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Intervensinya yang pertama yaitu monitor perilaku yang mengidentifikasi halusinasi. Yang kedua, monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulus lingkungan. Yang ketiga, pertahankan lingkungan yang aman. Yang keempat, anjurkan melakukan distraksi seperti misalnya mendengarkan musik, melakukan aktivitas, dan teknik relaksasi. Dan terakhir, kolaborasi pemberian antipsikotik dan anti-ansietas. Selanjutnya untuk diagnosa selanjutnya yaitu gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan pertumbuhan fisik yang terganggu. Intervensi yang pertama yaitu identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak. Sediakan aktivitas yang memotivasi anak berinteraksi dengan anak lainnya. Yang ketiga, dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif ataupun umpan balik untuk usahanya. Yang keempat, anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya. Yang kelima, ajarkan anak keterampilan berinteraksi. Dan yang keenam, rujuk untuk konseling jika perlu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.